Sebab kamu sudah pernah memberitahu pada Bunda adalah keimanan kamu, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Juru selamat. Juru selamat. Ya. Yang kamu imani, ya kan? Tapi yang membuat Bunda itu, ini Bunda cakap jujur aja sama kamu ya, sehingga yang membuatkan Bunda nggak bisa ke arah sana, ya kan? Kalau ajaran yang kamu ajarkan sekarang ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, mungkin aku akan bisa terpesong. Maksudnya aku bisa ke arah ke ajaran sana, akan mengikuti ajaran sana. Tapi bila kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, sedangkan dia adalah itu merupakan suatu kekuasaan Allah. Jadi itu ditunjukkan kepada manusia. Manusia gitu, bahwa dia itu Allah itu ada gitu maksudnya. Maksudnya itu Allah ciptakan melalui Bunda Maria, dilahirkan dia ke dunia menjadi, kalau kepercayaan Bunda adalah utusan, tapi kepercayaan kalian saya dapat Bunda. Ya, jadi Bunda harus memahami ini Bunda ya. Ini bicara tentang jabatan dari Kristus atau Al-Masih. Ya, ketika berbicara tentang jabatan dari Kristus, kami orang Kristen percaya enggak? Kristen percaya enggak? Ya, Kristen ini percaya Yesus itu nabi enggak? Kami bilang percaya. Ya, tetapi jabatan dari Bunda harus perhatikan, jabatan dari Kristus ini memiliki 3 jabatan. Ya, pertama, jabatan sebagai imam. Kemudian Yesus Kristus juga memiliki jabatan sebagai apa? Jabatan sebagai raja. Kemudian ketiga, Kristus ini memiliki jabatan sebagai nabi. Mengapa Yesus dikatakan sebagai imam? Kristus ini dikatakan sebagai imam karena dia adalah imam agung. Imam agung yang menyelesaikan dosa-dosa manusia. Dosa manusia. Makanya dikatakan sebagai imam. Standar orang Yahudi manapun, dia akan mengatakan imam ini atau kazan ini pada hari pendamaian atau Yom Kippur, dia akan mendamaikan dosa jemaahnya dengan Allah. Ini imam. Kemudian masih banyak lagi. Tetapi di sini kita bicara raja. Kristus ini ya diperanakan dari Raja Daud. Ya. Tetapi kerajaan Daud ini bersifat sementara. Tetapi kerajaan yang Kristus bawa ini kerajaan rohania yang bersifat kekal. Nah, ketiga, kenapa Yesus dikatakan nabi? Ya, Yesus dikatakan sebagai nabi atau utusan karena dia datang dan keluar dari Sang Bapa. Karena Yesus ini adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Ya, kita ulangi lagi saat kita pelajari. Ini hal dasar. Ini bicara tentang jabatan dari Kristus. Kristus ini bahasa Yunani, Al-Masih ini bahasa Arab. Kristen percaya nggak Yesus itu nabi? Kita bilang percaya. Kenapa? Nabi yang seperti apa? Pertama, jabatan dari Kristus dikatakan sebagai imam. Karena Yesus adalah imam agung yang menyelesaikan dosa manusia. Kemudian disebut sebagai raja karena Kristus diperanakan dari Daud. Kerajaan dari Daud bersifat sementara, sementara kerajaan yang dari Yesus bersifat kekal. Makanya ketika Yesus datang, dia selalu membicarakan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena yang dibawa dia adalah kerajaan kekal yang bersifat rohania. Kemudian Yesus dikatakan utusan karena dia adalah firman-Nya Sang Bapa yang keluar dan datang dari Bapa. Apakah firman adalah ciptaan? Tidak.
Firman bukanlah ciptaan, tetapi firman itu logosnya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Makanya sebelum dunia ini ada, dalam sebuah pirke dari Rabbi Eliezer, dalam sebuah midrasnya orang Yahudi, mengatakan bahwa firman Allah ini atau Mesias ini sudah ada sebelum dunia itu ada. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Makanya Yesus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Maknanya Yesus itu Allah lah. Karena dia adalah Allah, karena firman Allah adalah Allah. Yang bersama-sama dengan Allah. Tetapi yang diutus oleh Sang Bapa itu adalah firman-Nya, bukan karena Sang Bapa ini roh bersemayam dalam terang tak terhampiri. Kalau Sang Bapa datang yang adalah roh datang ke dunia ini, ya. Kalau Sang Bapa yang datang ke dunia ini, bagaimana manusia bisa melihat Sang Bapa yang cahaya yang tak terhampiri, cahaya yang betul-betul menyengat kalau mata manusia, mata jasmani manusia ini lihat. Makanya dia mengutus firman-Nya, logosnya yang menambahkan rupa manusia, sehingga manusia biasa yang berdosa, yang terbatas ini bisa memahami Allah lewat Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak bisa memahami Allah yang tak terbatas. Tetapi manusia yang berdosa bisa memahami Allah lewat logosnya Allah yang menambahkan rupa manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa Yesus dikatakan sebagai nabi, karena firman itu datang dan keluar dari Sang Bapa. Makanya Bunda tidak bisa melihat Allah karena dosa masih membatasi Bunda. Bunda tidak bisa melihat Allah karena masih ada dosa yang ada dalam diri Bunda yang belum diselesaikan. Orang Kristen bisa melihat Allah karena dosanya sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Makanya kami bisa melihat dan memahami Allah di dalam Tritunggal itu. Itu. Jadi sekarang Bunda nak tanya kamu, Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Itu yang Bunda nak tahu. Terima kasih. Saya jelaskan ulang ya. Siapa itu Sang Bapa? Bapak itu siapa? Bunda perhatikan di sini. Kayaknya saya buat dalam bentuk gambar, ya. Ya, saya buat dalam bentuk gambar. Siapa Sang Bapa? Bapa ini sang sumber. Ya. Nah, dalam sang sumber ini, Sang Bapa ini, ya, memiliki firman. Saya buat ya. Saya buat dalam bentuk icon aja. Set. Okay. Nah, ini saya buat dalam bentuk gambar. Ya. Dalam kebagaimanaan Bapa Sang Bapa ini, Sang Bapa ini, ya, saya kasih warna ya, biar Bunda bisa memahami. Ya. Oke. Sang Bapa ini, ya, Bapa ini memiliki firman. Nah, C, Ctrl V. Yang kuning itu Bapak lah. Oke, yang kuning Sang Bapa. Oke, mantap, pintar, saya suka, mantap. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kita buat warna ya. Terus yang merah ini saya bilang sebagai firman. Pintar, saya suka. Firman itu Nabi Isa lah, Yesus. Firman ini bersama-sama dengan Allah, ya. Lalu kita lihat lagi di sini, ya. Saya buat lagi di sini, ada lagi di sini. Dalam kebagaimanaan Allah itu, saya kasih warna dengan warna biru. Oke. Ini saya bicara tentang Roh Kudus atau Roh yang suci, ya. Ketiganya ini hipostasis, keberadaan mendasar. Ya, bisa dibedakan, warna ini bisa dibedakan. Firman dibedakan dengan Bapa, Roh Kudus bisa dibedakan. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sekarang kalau firman ini keluar di sini, Sang Bapa tidak punya firman, bagaimana Sang Bapa ini berfirman? Karena Sang Bapa tidak punya firman, tidak punya logos. Sang Bapa ini bersama-sama dengan firman ini bersama-sama dengan Allah. Nah, sehingga Bunda perhatikan di sini, saya bentuk pakai gambar lagi. Siapa Sang Bapa ini? Ya, ini ada anak panah. Ya, siapa Sang Bapa ini? Sang Bapa ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nih, saya buat kotak di sini. Sang Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya.
Saya mohon teman-teman Kristen yang mengambil video saya, jangan potong-potong video saya, sehingga mereka mengatakan saya tidak bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik, karena kalian potong-potong video saya. Ya, tapi lihat ini, baik-baik. 1 Timotius 16 ini seperti apa? Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Siapa sang Bapa ini? Ya, 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-16, dia bilang apa? Dialah sang Bapa itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri dalam manusia. Manusia tidak bisa melihat Allah ini, karena ini cahaya yang tak terhampiri. Makanya Bunda tidak bisa melihat Allah, karena Allah sang Bapa ini kudus. Bunda orang berdosa tidak bisa melihat sang Bapa ini. Maka dari itu kita lihat di sini, saya lihat dalam ayat firman ini yang warna merah ini, ya, karena manusia tidak bisa melihat sang Bapa, sehingga sang Bapa ini mengutus firman-Nya. Jadi firman ini keluar dan datang dari sang Bapa, sang sumber ini. Firman ini menjadi manusia, menambahkan rupa manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana Rasul Yohanes melihat sang firman ini seperti apa? Dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan sang Allah, dengan sang Bapa ini, sang Allah ini. Lalu firman itu sehakikat. Firman itu adalah Allah. Karena sehakikat yang tak terpisahkan tetapi bisa dibedakan. Warna-warna ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena firman ini bersama-sama dengan Allah. Lalu kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu dijadikan. Jadi firman ini, kalau Allah sang Bapa tidak memiliki firman, bagaimana Yohanes 1 ayat 3 ini bilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya firman ini bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan firman ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam Dialah ada hidup. Sehingga kita lihat Yohanes 1 ayat 18, dia bilang apa? Nah, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena sang Bapa ini, yang cahaya yang tak terhampiri. Tetapi yang bisa melihat adalah anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah ini? Siapa? Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman ini, makanya kita kenal Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, Yesus itu memiliki dwinatur. Dwinatur Yesus itu apa? Sungguh-sungguh Allah dan manusia. Karena pada mulanya firman ini adalah ilahi. Tetapi ilahi ini menambahkan rupa manusia sehingga dia memiliki kodrat dwinatur Kristus, Allah dan manusia. Yang tak terpisahkan, yang datang menjadi manusia ini bukan seutuhnya sang Bapa ini, tetapi logosnya yang datang menjadi manusia. Kalau sang Bapa yang datang ini agak berat, Pak, gak bisa. Karena cahaya yang tak terhampiri. Gitu. Itulah kekristenan. Siapa sang Bapa? Sang sumber yang memiliki logos. Sang sumber yang memiliki rohnya yang kudus. Dan sang sumber ini yang maha kuasa mengutus logosnya menambahkan rupa manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Oke. Tadi karena kamu katakan tadi karena Yesus itu adalah dari Roh Kudusnya. Apa beda? Ini benar-benar nak tanyakan ya. Apa beda dengan Musa yang manusia? Oke, terima kasih. Musa itu tidak pernah memberikan jaminan keselamatan. Tetapi Musa membawa keselamatan yang dia dengar dari Allah.
Ya, Tapi- ini berbicara ya dalam bahasa Inggris namanya self existence. Ya, self existence artinya keberadaan tunggal, keberadaan sendiri. Yesus Kristus ada self existence gak? Ada. Dia mempunyai otoriter. Yesus memiliki otoritas. Otoritas sebagai apa? Sebagai firman yang berkuasa, logos yang berkuasa, sehingga dia bisa memberikan hidup yang kekal, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Nah, itu self-existence. Sehingga dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidup. Tetapi Nabi Musa tidak memiliki self-existence. Nabi Musa tidak memiliki otoritas yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga Nabi Musa tidak bisa memberikan keselamatan, jaminan hidup kekal. Karena otoritas itu datang dari sang logos itu. Musa bertemu dengan sang logos. Musa bertemu enggak dengan firman? Bertemu dengan firman Allah di atas gunung Sinai. Bahkan Musa bisa melihat Allah di atas gunung Sinai. Nah, itulah keberadaan dari firman Allah. Memranya Allah di dalam zamannya Nabi Musa. Jadi yang menampakkan diri kepada Musa itu bukan sang bapa. Yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah logos firmannya Allah. Yang menampakkan diri kepada Abraham dan duduk bersama-sama dengan Abraham itu adalah logosnya Allah. Bukan sang bapa dalam kepenuhan ini. Sehingga kita lihat, kepenuhan, bicara tentang kepenuhan ini seperti apa? Kita lihat dalam Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah. Firman ini adalah gambar kepenuhan. Yang sulung, di sini nama sulung bahasa Yunani namanya prototokos. Prototokos ini bicara tentang yang sulung, yang keluar dari sang bapa ini. Ya. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu di surga maupun di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Gitu. Jadi firman itu datang dan keluar dari sang bapa, makanya yang sulung itu disebut dalam bahasa Yunani namanya prototokos. Karena keluar dan datang dari sang bapa itu. Ya. Apakah Nabi Muhammad bisa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Kan tidak pernah. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan akulah yang memberikan hidup yang kekal? Ada enggak? Tetapi hanya ada satu pribadi di atas kolong langit maupun di bawah bumi, tidak ada nama yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Abang tuh pakai baju. Gitu. Pakai baju. Ada kan terus? Ya, jadi nama Yesus ini berkuasa karena sang ilahi. Makanya saking berkuasanya di sakratul maut dari seorang penjahat di atas kayu salib, dia bilang apa? Tuhan, ingatlah aku. Lalu dia bilang apa? Hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Yesus punya otoritas di situ. Gitu. Jadi ini bunda ya. Silakan. Ini bunda. Apa yang kamu ceritakan itu semua hanya satu yang membuatkan bunda itu. Kenapa mesti kita pakai perantara? Ya memang bunda tahu kita dosa ya kan. Makanya kita nggak bisa. Tapi kan kita kan bisa doa secara langsung kepada dia tak melalui Yesus. Kan gitu. Makanya ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Kan gitu kan. Tak perlu kita mengatakan ya Yesus. Nah, kan gitu. Oke, pertanyaan bagus. Ya, itu Sebab pertanyaan kami- bagus, Bunda. Sebab bunda nggak pernah selalu memanggil Rasulullah SAW. Kan gitu. Yang bunda panggil adalah Allah. Oke, pertanyaan bagus, Bunda. Saya buatkan dalam sebuah gambar ya. Ya. Saya buatkan dalam sebuah gambar karena kita ini harus pakai gambar baru bisa mengerti. Ada orang yang harus pakai gambar. Ada gini, Bunda. Ini sebuah gambar. Ya. Kita lihat ya. Saya kasih warna di sini, warna cahaya terang ya. Oke. Di sini saya kasih warna hitam. Kenapa warna hitam? Ini dosa. Ya. Ini saya kasih warna manusia yang warnanya abu-abu. Ya, ini manusia. Ya, ini Allah. Ya Allah mana? Kudus. Kudus yang kuning. Yang kuning Allah ya?
Ya, kudus, kuning. Ya. Nah, Allah ini maha suci. Ya. Nah, manusia yang abu-abu nih. Ini manusia. Manusia berdosa ini tidak bisa di sini dengan Allah. Tidak bisa. Tapi kita berdoa kan bisa langsung. Nah, Minta sama kalau mau dia. langsung, manusia berdosa tidak bisa melihat, manusia berdosa ini tidak bisa langsung dengan Allah yang kudus, karena Allah yang kudus ini tidak mau dengan manusia yang berdosa. Ini hukum, ini Iya. ketentuan. Iya, betul. Tapi Ketentuan dalam hukum Musa, ya, berdosa sedikit, dosa yang sedikit ini tidak bisa dengan Allah yang kudus ini tidak iya, bisa. betul. Karena ini Betul sebuah sekali. pelanggaran. Manusia berdosa ini pelanggaran. Sehingga ada pembatas di sini. Iya. Nah, pembatas inilah, manusia berdosa inilah yang tidak bisa melihat Allah. Makanya Bunda bilang saya tidak bisa melihat Allah karena ada pembatas, yaitu dosa di sini warna hitam. Tetapi pembatas ini, ya, pembatas ini diubahkan menjadi sebuah jembatan. Jembatan inilah yang kita kenal sebagai jalan, kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Sehingga manusia harus lewat perantara, yaitu manusia Yesus ini, untuk sampai kepada Sang Kudus. Yesus kalau dia berdosa, dia tidak mungkin jadi perantara. Iya, betul. Kalau Yesus berdosa, dia tidak mungkin perantara di sini. Iya, iya. Tetapi manusia Yesus yang tidak berdosa lah yang menjadi jembatan dan perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Iya. Sekarang, kalau manusia berdosa, Musa bisa nggak jadi pembatas? Tidak bisa. Kenapa pula? Makanya Musa tidak pernah bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak pernah. Karena Musa menyadari dirinya berdosa. Oke. Nabi Nuh tidak bisa. Nuh tidak bisa menjadi pembela atau pembatas antara manusia berdosa dengan Allah, tidak bisa. Oke. Makanya hanya manusia yang tak berdosa, yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi jembatan perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Sehingga Yesus mengatakan, akulah sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Akulah perantara kamu. Kamu tidak bisa pergi ke Bapa yang Maha Kudus itu kalau tidak melalui saya, manusia Yesus ini, yang tidak berdosa ini. Makanya kita pencatat di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Dialah sebagai perantara antara manusia dengan Allah, manusia Yesus itu. Akulah sang jalan itu. Musa nggak ngomong akulah jalan, nggak pernah. Iya, tapi Nuh nggak pernah, Adam nggak pernah. Apakah Muhammad pernah ngomong akulah jalan? Tidak nggak pernah. pernah, nggak ada. Hanya Ada. Yesus. Oke. Ini RK. Kalau yang namanya utusan Allah, yang namanya Rasulullah utusan Allah, itu dia sudah dikatakan dia masuk surga. Tetapi umatnya yang beriman di pada zaman Musa, zaman Nabi Daud, itu sudah otomatis Daudlah yang akan mempertanggungjawabkan umatnya untuk berjumpa dengan Allah, masuk ke surga Allah. Begitu juga dengan Musa, begitu juga dengan Isa, begitu juga dengan Rasulullah kami. Yang gitu. Sedangkan kami umat Islam mempercayai 25 nabi yang diketahui sahaja. Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan Daud. Oke. Maaf cakap, macam mana RK bisa mempelajari Alkitab Daud, sedangkan Daud sudah lama, berabad-abad tak ada. Ya. Kenapa saya bisa mempercayai kitab Daud? Kemarin kita sempat diskusi Bunda, Iya. bahwa gereja senantiasa menjaga ya segala sesuatu yang berhubungan dengan ilham, inspirasi dari Allah itu. Oke. Ya. Ya. Oke. Sehingga kita tahu ada kitab yang dituliskan oleh Daud namanya kitab Mazmur. Ya, Mazmur itu puji-pujian. Ya. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Nih, saya tunjukkan kitabnya. Ini Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya,
apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Karena Mesias itu dari Daud, keturunan Daud, anak Daud. Kata mereka kepadanya. Nah, orang Yahudi tahu nih. Orang Yahudi tahu bahwa Mesias anak Daud. Lalu orang Yahudi bilang apa? Anak Daud. Karena juru selamat itu dari keturunan Daud. Katanya kepada mereka, jika dengan demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Yesus Yesus adalah tuannya? Saya ulangi lagi. Jadi jika demikian, bagaimanakah mungkin Daud... Stop bang, stop. Tolong bang stop bang. Bang stop ya bang. Kalau abang nak buka ini, abang turun ke bawah boleh tak? Aku nak dengar ini dulu sekejap. Ya? Oke. Di sini, jika demikian, bagaimanakah Daud, Raja Daud, oleh pimpinan Roh Allah yang Kudus, dapat menyebut Yesus adalah Adonainya, tuannya, kuriosnya. Daud memanggil Yesus adalah Tuan. Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ini Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sisi kananmu, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Raja Daud menyebut Yesus adalah Tuhannya, bagaimana mungkin ia adalah anaknya Daud? Yesus adalah anaknya Daud pula. Nah, di sini kita berbuka dalam Mazmur. Ya. Mazmur pasal 2. Ayat yang ke-7. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7 berbicara apa nih? Mazmur pasal 2. Ini kata Daud nih. Maksud diperanakan itu apa? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Adonai. Ya, Yotevave. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Kata Daud. Kata Allah. Jadi di sini berbicara tentang peranakan secara rohania yang Allah janjikan, keturunan apa? Kerajaan yang kekal. Bukan kerajaan yang bersifat sementara yang Daud buat itu. Tetapi kerajaan yang sifatnya kekal yang dijanjikan dari keturunan Daud. Makanya di awal, kita lihat tadi di awal di sini, Kristus memiliki jabatan atau Al-Masih memiliki jabatan sebagai imam, raja. Kristus diperanakan dari Raja Daud. Secara rohania kerajaan Daud bersifat sementara, kerajaan rohania yang Yesus bawa bersifat kekal. Itu yang kita pelajari dari awal. Tapi kan Nabi Daud dulu yang turun daripada Isa alaihissalam, Yesus. Jadi maknanya macam mana Yesus bisa ada, sedangkan Yesus lahir selepas habisnya zamannya Nabi Musa. Oke, pertanyaan cukup bagus, sangat bagus. Saya suka pertanyaan Bunda. Oke, Bunda sangat kritis ya, kalau saya bilang kritis ya. Ya, saya suka pertanyaan kayak gini ya. Sehingga saya bisa salurkan ilmu saya. Kalau orang yang bertanyanya yang tidak jelas, ini yang agak berat. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Ibu Purba. Kan Ibu Purba bertanya, bagaimana mungkin Yesus belum lahir? Yesus berkata kepada Ibu Purba saat ini, sesungguhnya sebelum Abraham, bukan saja Daud, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Oke? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, kita lihat Yohanes 8 ayat 58 dalam bahasa Yunaninya. Ya. Yohanes pasal 8, ini lebih jelas. Ayat 58. Dia bilang, eipen autois, Yesu, amen. Lalu dia bilang, ego, ya, mengarahkan lego humin prin. Ya, lego humin prin Abram genestai. Nah, ini genestai ini dalam bahasa Inggris, ini bentuk was, bentuk to be masa lampau. Lalu di sini penekanannya apa? Ego eimi. Yesus menerangkan bahwa dirinya adalah ego eimi. Ego eimi ini apa? Dalam bahasa Inggris namanya I am. Nah, siapa I am ini? Kita lihat perjumpaan antara Allah dengan Nabi Musa. Keluaran pasal 3 ayat 14.
Perjumpaan antara Allah dengan Nabi Musa, Allah memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, Ehye Aser Ehye. Dalam bahasa Inggris apa? Kita lihat. I am. Yesus memperkenalkan diri kepada kita sebagai I am. Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai I am. Ya. Jadi Allah itu tidak memiliki nama pada mulanya, tidak memiliki nama. Ya, Yotef Adonai Yotef Ave itu nama perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Tetapi Allah sesungguhnya dia bilang aku ya aku. Sehingga Yesus ketika mengatakan bahwa akulah I am itu, dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa sayalah yang bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai itu. Sehingga perjumpaan itu dengan perkenalan dengan sebuah ucapan yang sama, I am. Dengan ucapan yang sama di atas gunung Sinai, I am. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Hanya lewat saya saja kamu mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa memberikan jaminan keselamatan. Dia bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, Ibu Purba. Dan satu orang, kehidupan kekal yang aku berikan kepada kamu, Allah mau tidak akan menguasai lagi. Tetapi 7 kali penekanan Yesus Kristus dalam kitab Yohanes saat itu membuat kebanyakan bangsa Israel menggerutu. Memang bangsa yang tegar tengkuk. Di padang gurun saja mereka menentang Allah. Di pembuangan Babilonia saja mereka tegar tengkuk. Ya, tetapi ada Yesus mengatakan aku datang untuk mencari sisa-sisa orang Yahudi. Nah, sisa-sisa orang Yahudi yang dia dapat itu yang percaya kepada dia masuk pada sebuah zaman yang namanya zaman Mesianik. Sehingga itu zaman kerajaan Allah yang secara kekal. Ya, percaya Yesus ya selamat. Konsekuensi tolak Yesus binasa. Seperti warning yang Yesus berikan, Allah berikan di dalam taman itu. Kau makan buah itu, kau melawan saya berarti kau binasa. Warning yang sama pun ketika Yesus datang, Allah datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dia memberikan warning yang sama. Warning yang sama adalah apa? Kau terima saya, kau tolak saya, kau binasa. Jadi ada warning yang kita lihat di Taman Eden dan warning yang ketika Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Kau tolak saya, kau binasa. Sama seperti Adam yang ketika menolak perintah saya, dia binasa. Dia mati. Makanya Adam melakukan seremonial di dalam perjanjian lama di Taurat. Kurban domba itu. Kurban domba dalam perjanjian lama itu mereka menyembelih kurban domba jantan yang tak bercacat. Itu seremonial melambangkan juru selamat yang akan datang. Sehingga Yesus Kristus dikatakan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi macam mana pula dengan Ismail? Ya, Ismail itu bukan anak perjanjian dalam Taurat. Ibu tanya orang Yahudi, Ismail anak perjanjian enggak? Bukan. Kenapa Ismail bukan anak perjanjian? Yakub itu bukan keturunannya Ismail secara langsung. Tapi dia Daud adalah bukan anak keturunan Ismail secara langsung. Keturunan langsung adalah Ishak. Ishak adalah keturunan anak perjanjian. Tadi kamu cakap Ismail dengan Ishak adalah anak Abraham. Tetapi siapakah anak perjanjian? Anaknya Mengapa perjanjian? dikatakan anak perjanjian? Ibu mau tahu mengapa dikatakan anak perjanjian? Bunda mau tahu nggak kenapa Ishak dikatakan sebagai anak perjanjian? Nah, kita harus mulai dari dasar. Nih. Karena ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, ada perjanjian antara Allah dengan manusia. Nih. Lewat keturunan perempuan. Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, nih. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Teman-teman perhatikan ini. Kejadian pasal 3 ya, ayat yang ke-15. Di sini dari keturunan perempuan. Memang ini hanya sebuah penafsiran para teologi saja, ya. Tetapi kita perhatikan. Di sini kata tumit, nih, kata tumit di sini ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata akef. Akef ini merujuk pada Yakov dengan kata yang sama, ayin kof bet. Ini dari keturunan Yakub, keturunan perempuan dari keturunan Yakub.
Jadi perjanjian ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah juru selamat dari keturunan perempuan, dari keturunannya Yakub yang berasal dari Ishak. Makanya Ishak dikatakan sebagai anak perjanjian. Bukan Ismail, karena Yakub itu keturunan langsung dari Ishak, bukan Ismail. Ya, tapi Ismail itu kan ayahnya kan Abraham. Memang ayahnya Ibrahim, tetapi bicara di sini konteksnya anak perjanjian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dijanjikan dari keturunan juru selamat itu harus dari Yakub, dari Ya. Ishak. Iya, betul. Tapi itu kan perjanjian hanya untuk Bani Israel. Iya, betul. Pertanyaan bagus. Itu hanya Bani Pertanyaan Israel. bagus. Saya suka pertanyaannya. Nih, Bunda perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan para orang-orang polemik yang tidak memahami Alkitab dengan baik. Ya, Bunda lihat ini garis nih. Ya. Pada saat itu, ini saya buat garis. Ya. Pada saat itu, ya, bangsa Israel nih, Ya. bangsa Israel dipersiapkan di sini. Sebenarnya di sini imam, tapi di sini kita lihat sistematiknya. Bangsa Israel itu dipersiapkan untuk bangsa yang besar, yang bertujuan. Jadi bangsa Israel yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan keselamatan kepada segala makhluk. Tetapi karena selepas di sini bangsa Israel tegar tengkuk, ya, bukan lagi kita ini kekristenan atau gereja sebagai Israel yang baru. Orang percaya, makanya dikatakan di sini bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk yang bertujuan untuk menyampaikan kabar baik ke segala makhluk, segala bangsa. Perjanjiannya ada dalam Ulangan pasal 28. Tetapi ketika bangsa Israel menolak Isa Al-Masih ya sebagai Mesias dan juru selamat kebanyakan, sehingga dicari sisa-sisa dari bangsa Israel itu. Sisa-sisa dari bangsa Israel itu adalah para rasul. Ya, sehingga para rasul ini Yahudi enggak? Yahudi. Ya. Sisa-sisa Yahudi yang baru. Yaitu Petrus adalah orang Yahudi. Ya, sehingga kita perhatikan kekristenan atau gereja sebagai Israel yang baru, kekristenan sebagai bangsa yang Israel yang baru untuk menyampaikan kabar ke segala bangsa, sehingga dalam Alkitab mengatakan jemaat dari Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran yang bertujuan untuk menyampaikan kabar baik kepada segala bangsa atas dasar penyertaan dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Makanya gereja memiliki otoriter. Oke. Gitu. Pada bila itu maksud Bunda itu pada bila itu sudah keluar diambil sisa-sisanya Bani Israel, sisa-sisanya Yahudi, Bani Israel. Nah, sisa-sisa Yahudi ya? Pada abad bila? Ya, maksudnya? Pada abad? Ya. Maksud Bunda? Ya, pada abad pertama itu pelayanan Yesus Kristus itu kan di usia yang ke-33 tahun. Iya. Sebelum tapi dia melakukan pelayanan itu kan dia melakukan puasa. maksud Bunda bukan itu loh, Irka. Kan sekarang kan gini, Bani Israel kan menentang ajaran Allah yang difirmankan, yang disampaikan oleh Yesus, gitu. Jadi pertanyaan Bunda sekarang ini, setelah Yesus itu sudah dinaikkan ke atas, ya, setelah Yesus dinaikkan ke atas, kan ajaran Bani Israel itu kan tentunya mesti ada yang meneruskan. Yang dari murid yang 12 Yesus itu kan ada 12, tapi yang 12 itu kan pengkhianat. Jadi tinggal yang 11, kan gitu. Jadi macam mana cara meneruskannya itu? Dengan Bani Israel. Bunda perhatikan baik-baik. Ya. Jadi menurut buku Inspirasi dan Kanon Kitab Suci ini, ya, sebuah fakta sejarah, para murid itu tidak mendapatkan Taurat itu dari orang Yahudi. Pengajaran Taurat itu bukan dari orang Yahudi. Para rasul dan para murid Yesus itu mendapatkan informasi dan pengajaran tentang Taurat itu langsung dari Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Dari Yesus itu kan adalah? Dari Yesus itu, karena Yesus adalah Rabi. Oke. Dari Yesus kan yang dibawakan oleh Yesus firman Allah itu kan Injil. Kitab Injil. Injil itu gini Bunda.
Injil itu bukan pada hakikatnya, pada dasarnya, Injil itu bukan buku. Ya. Jadi Injil itu apa? Injil itu dalam bahasa Yunani namanya Evangelion. Yang artinya kabar baik. Nah, itu Jerman lah itu kan. Kabar baik itu berbicara tentang Yesus Kristus yang datang, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itulah Injil. Secara sejarah, Injil itu dipergunakan dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Rasul Paulus menggunakan itu sebagai dasar bahwa orang-orang yang pergi ke peperangan, memenang peperangan, dia membawa kabar baik, kabar sukacita. Tetapi dalam konteks rohania, orang yang bersama Yesus itu dia mengalahkan maut dalam sebuah peperangan rohani lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Sehingga dikatakan sebagai Injil. Oke. Injil itu bukan kertas kayak gini sebenarnya, sejatinya. Lalu Injil ini, ajaran-ajaran ini diteruskan oleh siapa? Ajaran-ajaran ini diteruskan oleh para rasul dan hingga sekarang di dalam gereja. Oke, para rasul itu rasul siapa? Rasul mana? Kan yang rasul yang diutus oleh Allah kan yang terakhir adalah Isa. Pertanyaan bagus. Rasul siapa? Nih. Ini buku The Apostle, para rasul, asal usul gereja dan para teman sekerja mereka. Ya. Siapa rasul-rasul itu? Ya. Kristus adalah kepala gereja. Dan Kristus mendirikan gereja atas dasar para rasul. Ya, rasul-rasul siapa saja? Petrus, Andreas, Yakobus, Yakobus tua, Yakobus muda, Yohanes, Matius, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Simon, ya, Yudas Iskariot yang diganti oleh Matias, ya, Paulus. Nah, ini rasul-rasul yang meneruskan gereja. Dari mana kita bisa tahu bahwa rasul-rasul inilah yang meneruskan gereja? Makanya dalam buku ini kita mengatakan seperti ini. Kalau ada yang mengatakan Yesus yes, gereja no. Nah, ini kita mempercayai Yesus yang imajiner. Yesus yang tanpa gereja adalah Yesus yang imajiner. Mengapa? Bagaimana mungkin? Karena yang meneruskan ajaran Yesus adalah tradisi para rasul dan hingga pada gereja. Makanya kalau percaya Yesus tanpa gereja adalah imajiner. Mengapa? Wahyu Wahyu pasal 21 ayat 14. Kita buka. Wahyu pasal 21. Ya. Kita lihat. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-14 dia bilang apa? Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala. Wahyu 21 ayat yang ke-14. Oh, maaf. Wahyu 21 ayat yang ke-14. Mengapa dia dasar atas para rasul? Dan tembok kota itu, ini eskatologi gereja ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama. Ke-12 rasul anak domba. Gereja didirikan di atas dasar para rasul. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam gereja Katolik maupun Ortodoks punya suksesinya. Suksesinya dari rasul siapa? Gereja Katolik punya suksesinya, gereja Ortodoks punya suksesinya. Ya, mengapa demikian? Kita lanjut. Saya harap memang ini dalam ya, teologi dalam. Tapi saya harap Bunda mengerti dengan baik ya. Roh Kuduslah yang membuat Bunda mengerti. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi gereja yang dibangun di atas para rasul itu bisa nggak alam maut menguasainya? Tidak bisa. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Makanya siapa yang meneruskan ajaran gereja, ajaran Yesus Kristus? Para rasul dan gerejanya, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. That's the point-nya. Para rasul itu di angkatan... Ini pembelajaran untuk orang Kristen. Ya, para rasul itu di angkatan abad ke-bila. Abad bila itu masih Bunda. Oke. Ini bicara tentang para rasul.
Ya, Para rasul ini ada dengan Yesus Kristus sejak semula. Tapi kan sekarang Yesus sudah berada di atas loh. Nah, tetapi yang diteruskan adalah para rasul. Iya, para rasul masuk sampai Para rasul ini. meneruskannya kepada gereja, bapak-bapak gereja. Dan bapak-bapak gereja meneruskan kepada gereja sekarang yang memiliki otoritas. Nah itulah, jadi maksudnya Mas Bunda ini gini, macam mana aku bilang? Setelah Yesus Tidak terputus sudah- ajaran gereja itu. Ya memang tidak terputus, itu masa Yesus. Sekarang kan Yesus kan sudah di atas, Mas Bunda. Ya. Sudah di atas itu kan, tentu kan masa Yesus naik ke atas itu abad bila itu last terakhir Yesus naik ke atas. Ya, saya jujur ya, saya belum membacanya lebih lanjut di abad keberapa, tahun keberapa, saya belum membukanya lebih lanjut. Ya, saya belum membuka. Ya, tetapi ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, siapa yang ada di situ? Nih kan? Nih. Yesus ketika terangkat ke surga, siapa yang ada di situ? Kita lihat nih. Nih, ini kan yang Bunda bilang Yesus terangkat ke surga itu. Iya. Saulus, Yakub, sabar Abraham. Oke, mana kitab Zakaria ya? Mana dua utusan bukan? Akal damai Yesus dinubuatkan sabar. Oke. Ada kita lihat di dalam Alkitab ya, ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, ayat Alkitabnya mengatakan seperti ini. Yesus di dalam Kisah Para Rasul, Yesus yang kau lihat ini, jadi para rasul menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Yesus yang kau lihat ini akan datang dengan cara yang sama ketika dia datang mengadili yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus naik ke surga disaksikan para rasul. Sehingga Iya. di Israel itu ada sebuah arkeologi, ya, ada sebuah fakta, bukti kenaikan Yesus Kristus, didirikanlah sebuah gereja, namanya Gereja Kenaikan. Oke. Ya, gitu. Jadi Bunda nak tanya keimanan kamu lah, ya. Silakan, tanya aja, sepuasnya, tanya. Kamu sudah mempelajari sampai sedalam itu, sampailah ke Yesus yang sekarang Nabi Isa alaihissalam ya. Kalau kami Isa alaihissalam, kamu Yesus ya. Kamu yakin dengan imanmu kalau Yesus itu yang disalib? Ya, 1000% bahkan 2000% saya yakin bahwa Yesuslah yang terpaku di atas kayu salib. Mengapa saya begitu yakin bahwa yang terpaku di atas kayu salib itu? Karena Bunda Purba ini adalah seorang ibu, makanya saya akan tidak usah menunjukkan banyak data. Tetapi saya ingin menunjukkan satu data. Karena Bunda Purba ini adalah seorang ibu. Kenapa saya begitu yakin bahwa yang di atas kayu salib adalah Yesus? Seruan Yesus yang ketiga. Di bawah kaki salib itu adalah Bunda Maria. Iya. Yohanes 19 ayat 26-20. Ya. Jadi terus RK internetmu tak oke ke? RK internetmu tak oke ke? Kenapa? Ramalan dari Simeon. Ya, ramalan dari Simeon seperti oke. Gimana Bunda? Internet kamu tadi tak oke ke? Terus tak terhenti. Oh, sinyal ibu terjeda. Gini Bunda. Di atas kayu salib itu, di bawah kayu salib itu, karena ibu Purba ini adalah seorang wanita, ya, Bunda Maria setia dengan putranya di bawah kayu salib itu, melihat bahwa sang putra itu terpaku di atas kayu salib. Ya, tentunya Bunda Maria mengenal yang terpaku di atas kayu salib itu adalah anaknya yang dia kandung 0 sampai 9 bulan. Iya. Ya, tidak mungkin Bunda Maria stay duduk di bawah kaki salib lalu yang dia stay itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Bunda Maria mengenali putranya, bahkan ketika Yesus Kristus memakul salib itu, di perhentian yang keempat atau perhentian yang ketiga, Yesus jatuh kesekian kalinya di bawah kayu salib. Di situ Bunda Maria menatap wajah anaknya yang memikul salib. Mereka saling bertatap-tatapan muka. Dan seperti ramalan Simeon terjadi. Apa yang diramalkan Simeon?
seperti sebilah pedang yang menusuk hati Bunda. Itulah yang kita kenal menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Menghormati Bunda Maria sebagai Mater Dolorosa, Bunda yang berduka. Kita menghormati. Saya merinding. Karena apa? Kalau berbicara Bunda Maria itu, bagaimana dia setia dalam keadaan yang sulit. Sebilah pedang yang menusuk hatinya, yang dia melihat anaknya yang terpaku di atas kayu salib. Dia masih bilang apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Begitu dahsyatnya hati seorang bunda sebagai wanita yang terpilih, yang mengenal putranya sampai di atas kayu salib itu. Dia setia dengan putra. Bagaimana mungkin saya bilang itu Yudas, sementara Bunda Maria ada di bawah kaki salib? Sedangkan dia adalah utusan Allah, sedangkan dia adalah imam untuk Bani Israel, sedangkan dia adalah nabi, sedangkan dia adalah Tuhan, kan gitu. Macam mana dia bapak sanggup mensalib anak yang diciptakannya sendiri, yang dibuat melalui Bunda Bukan Maria. Diciptakan, gini, Bunda, Bunda Santimala. Saya selalu melakukan sebuah komparasi. Komparasinya apa teman-teman? Ya, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih salah seorang dari anaknya, apakah Allah begitu jahat? Apakah Allah begitu kejam? Tidak. Lalu saya melakukan mirroring perbandingan. Ketika Allah mengutus firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apakah Allah begitu kejam sampai Yesus Kristus harus menderita? Ketika di atas gunung Moria saat itu, ya Ishak bertanya kepada Ibrahim. Dia bilang apa? Ayah, kita sudah ada kayu, tetapi dombanya belum disediakan. Tetapi Abraham mengatakan apa? Allah lah yang akan menyediakan domba itu, diganti dengan sembelihan yang besar. Sehingga pada keesokan harinya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes tunjuk ke arah Yesus, lalu dia bilang apa? Inilah anak domba Allah yang di atas gunung Moria yang dijanjikan itu, yang menghapus dosa dunia. Inilah kurban domba yang disembeli dalam perjanjian lama, yang disembeli oleh Nabi Musa, yang disembeli oleh Nuh, yang disembeli oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Inilah kurban yang sempurna, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Apakah Allah jahat? Tidak. Kasih Allah juga berbicara tentang keadilan dari Dia itu sendiri. Allah tidak berbicara kasihnya saja, tetapi Allah juga berbicara bahwa upah dari dosa adalah maut. Sehingga sembelihan yang besarlah yang digantikan agar manusia tidak terikat oleh maut. Tetapi barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, ia tetap hidup walaupun sudah mati, karena akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga dalam gereja Katolik, dalam Ekaristi dia mengatakan, sekali lagi ia mengambil roti lalu dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia mengambil piala cawan itu lalu dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Saya bangga ikut Yesus. Kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Saya tarik napas di sakratul maut saya bilang apa? Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk saya. Oke. Sekarang Bunda ada lagi yang mau tanya. Tadi kamu cakap tadi Abraham telah menyembelih domba-domba untuk Ishak, ya kan? Tapi domba itu nggak ada, kan gitu ya? Oke. Jadi sekarang ini Bunda tanya, dari mana Abraham itu mendapat perintah maksud Bunda itu kan, takkan mungkin Abraham melakukan menyembelih domba kalau nggak ada firman yang turun, kan gitu? Adakah melalui mimpi? Adakah memang melalui malaikat Jibril? Adakah memang Allah sendiri langsung bicara dengan Abraham? Ya. Kan gitu. Ya. Kayak saya bilang, oke, saya tunjukkan Bunda ya. Ya. Kita semua ini kan Thomas, lihat dulu percaya. Ya. Jadi ini kita kembali pada poinnya, Bunda. Kenapa Bunda tidak bisa melihat Allah? Karena ada dosa. Ya. Ya, kita lihat di sini.
Ini kitab Kejadian, kitab Taurat, Kejadian 18. Makanya saya bilang, teman-teman yang bilang Allah tidak nampak, tidak lihat, kenapa Allah menampakkan diri kepada Abraham? Kemudian ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Ya. Jadi yang menampakkan diri di sini kita tahu, kalau kita baca salat, adalah membranya Allah, firmannya Allah yang warna merah ini. Bukan Sang Bapa ini. Tapi firmannya yang menampakkan diri. Apa buktinya bahwa firman yang menampakkan diri? Kita lihat. Sebuah sosok ilahi. Nih, Tuhan meneruskan perjalanannya. Ini namanya Malak Adonai. Kalau kita baca selanjutnya, ya. Bahkan Sarah aja di sini bisa dengan bercakap-cakap dengan Allah. Ya. Dan firmannya, sesungguhnya aku ini. Jadi firman Allah lah yang menampakkan diri. Sosok pribadi kedua yang ada dalam perjanjian lama dalam Tritunggal, dialah yang menampakkan diri, bukan Sang Bapa ini yang menampakkan diri. Tapi firman logosnya Allah inilah yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Sarah. Karena Sang Bapa ini cahaya yang tak terhampiri. Sehingga firmannya ini selalu menjadi perantara antara manusia dengan Sang Bapa ini. Yang bertemu dengan Abraham ini adalah firman Allah, bukan Sang Bapa, tetapi membranya Allah. Iya, yang membawa firman Allah itu tentunya malaikat kan? Malaikat siapa? Membra di situ. Sosok Iyalah. Sosok Teofani. Yang bukan Jibril, Bu. Itu dalam kepercayaanmu itu yang membawa firman Allah itu siapa? Nggak kan mungkin firman Allah itu langsung gitu turun kalau nggak ada yang membawakannya. Ya ada yang dituliskan. Sedangkan Allah jadi gini, itu, Bunda. Allah menyampaikan, Allah selalu menampakkan eksistensinya, keberadaannya itu di dalam perjanjian lama. Contohnya kepada Musa, contohnya kepada Abraham, contohnya kepada Adam. Semuanya itu lewat membranya Allah, firmannya Allah, ma'amarnya Allah. Jadi maknanya kalau ajaran kalian itu adalah gitu. membra. Kalau kami membra itu adalah logosnya Allah, firmannya Allah. Itu pribadi kedua dalam perjanjian lama. Saya bisa tunjukkan, hanya itu saya yakin agak susah. Saya bisa tunjukkan dalam Taurat Musa ada pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Di mana pribadi pertama Sang Bapa ini mengutus pribadi kedua, yaitu membranya. Saya bisa tunjukkan dalam ayat-ayat tertentu. Ya, saya bisa buktikan. Ya, data itu saya bisa buktikan bahwa Taurat pun mengajarkan Tritunggal. Oke. Kamu tidak merasakah kalau Tritunggal itu sama artinya menyekutu? Saya tidak pernah menyekutukan Allah, karena Allah sendiri yang menyerangkan tentang dirinya adalah Tritunggal. Dari mana saya bisa tahu bahwa Allah adalah Tritunggal? Ya, bahwa Musa pun percaya kepada Tritunggal. Pada mulanya Allah, Sang Bapa ini. Ya, bumi belum berbentuk kosong, samudera raya. Ada apa? Ada Wayomer, Amar, firman Allah. Lalu ada apa? Ada roh Allah. Sehingga kami mengenal Tritunggal. Sang Bapa memiliki firman, membranya. Lalu memiliki Roh Kudus. Ya, jadi saya tidak menyekutukan Allah karena Allah sendiri di dalam Tauratnya memperkenalkan dirinya adalah Tritunggal. Tapi itu pemahaman keimanan kalian. Tapi bukan pemahaman keimanan saya, Bunda, tetapi pemahaman apa yang tertulis dalam Tauratnya Nabi Musa. Ketika Bunda buka, Bunda tidak pernah baca Taurat Musa, makanya Bunda bilang itu keimanan kalian. Tetapi ketika kalian memahami Taurat Musa dengan baik, kalian akan tahu bahwa Allah itu Tritunggal. Begini, RK, pemahaman kami ini, kami hanya pegang apa yang kau sampaikan tadi semua Bunda paham. Tapi cuma satu yang kau terselip. Kau satu yang terselip itu, secara tidak langsung keimanan Bunda mengatakan kau itu telah menyekutukan.
kau telah menyekutukan kepada Allah. Apa yang saya sekutukan? Oke, udah bagi gambar ya. Silakan, buktikan. Gak apa-apa Oke. Bunda, silakan. Apa yang saya sekutukan? Silakan. Tadi situ kamu telah menggambarkan tadi situ, yang situ sumber. Oke, yang biru itu adalah sumber. Yang tadi itu yang kuning itu adalah Allah. Yang kau gambarkan tadi ya. Yang kuning itu adalah Allah, yang tadi merah itu adalah firman. Oke? Yang biru apa tuh? Ya firman dengan manusia. Roh Kudus. Telah benar tuh. Yang satu tadi Roh Kudus. Ini yang firman tadi ini firman ini adalah Allah yang punya. Allah sumber yang punya. Firman itu tadi ya. Roh Kudus ini pun Allah yang juga yang punya. Firman ini telah dikeluarkan dan dijadikan dia manusia. Allah yang punya. Jadi itu maksudnya di Bunda itu, kita tak perlu lagi menyembah melalui Yesus, tapi kita langsung menyembah pada yang Allah yang sumber tadi, yang pemilik itu. Itulah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci dan maha agung. Mengapa kita harus melalui Yesus? Walaupun dia itu sekarang gini, Bunda percaya Allah itu punya Roh Kudus? Percaya Allah itu sebab dia menciptakannya. Tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Allah SWT itu punya rohnya yang kudus. Kan sudah Bunda baca dalam Bunda, Al-Fatihah. keselamatan, saya udah bilang Bunda, kelengkapan tentang Allah, saya bilang ketika Bunda mengatakan Bapa, Allah SWT tidak pernah dipanggil sebagai Bapa. Bunda coba lihat di dalam Asmaul Husna, ya, nama-nama baik di dalam Allah, ya. Di dalam Asmaul Husna, teman-teman Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Iya. Ya, jadi bagaimana mungkin Bunda mengenal sang Bapa itu, sementara Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Oke. Sekarang kan Bunda akan bercakap tentang keimanan kamu. Kan itu yang Bunda cakap. Yang Bapak itu bagi keimanan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sumber itu. Gini Bunda, Allah SWT tidak pernah dipanggil sebagai Bapa. Jadi Bunda tidak bisa lebih lanjut mencocokologikan, ya, menyamakan bahwa Allah SWT itu adalah Bapa. Kalau memang dalam Asmaul Husna Allah SWT dipanggil sebagai Bapa, saya akan Islam. Kamu paham? Ada nggak? Saya tanya Bunda, ada nggak di dalam Asmaul Husna Allah SWT dipanggil sebagai Bapa? Oke, bagi Bunda bercakap. Kan nggak ada kan? Sekarang Bunda cakap sama kamu. Allah sumber itu kamu panggil apa? Sebagai sang Bapa. Sang Bapak kan? Kami pula Allah sumber itu kami panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Bapa. Bukan sayangku, kalau Nah iya, berarti beda Bunda. Berarti beda. Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad beda, karena Allahnya Nabi Musa, Allahnya Muhammad tidak pernah memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Berarti Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad beda. Kenapa saya bilang beda? Karena Allahnya Nabi Muhammad, Muhammad sendiri atau Nabi Muhammad kalian menurut perspektif Islam, Muhammad sebagai Nabi, Muhammad tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi Allahnya Nabi Musa selalu menggunakan Abi. Abi artinya, iya Bapakku. Musa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Tetapi Muhammad tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, berarti beda. Oke. Jadi Muhammad punya Allah yang beda. Oke. Jadi maknanya Musa, Adam, Idris, dari Adam sampai ke Isa, belum Muhammad ya. Dari Adam sampai ke Isa. Jadi maknanya mereka itu panggil Bapak, bukan panggil Allah. Ya, mereka selalu bukan Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam dua perkara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Oke. Jadi macam mana pula dengan Adam dan Hawa? Waktu itu sebelum dimasukkan ke surga, Allah telah mengatakan situ asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad belum dilahirkan lagi. Itu zaman Adam di surga. Di mana datanya dalam Taurat Nabi Adam yang kalian bilang nabi itu bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Saya tidak pernah membaca di dalam Taurat
bahwa Adam bersyahadat Muhammad itu wa asyhadu Allah Muhammad Rasulullah. Saya tidak pernah membaca itu. Kalau saya pernah membaca bahwa syahadatnya Nabi Adam, syahadatnya Nabi Musa, syahadatnya Nabi Nuh, bahwa mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allah Muhammad Rasulullah, saya akan Islam hari ini juga dengan sungguh-sungguh. Tetapi masalahnya Muhammad, Nabi Musa tidak pernah bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Karena Taurat yang kau baca itu, Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dari mana Taurat yang berlaku? Taurat yang berlaku ya di zaman Nabi Musa. Oke, Taurat yang berlaku sekarang kita buka sumbernya ini mau nggak? Ya, coba ya kita buka sumbernya ya. Nih, Bunda lihat ya. Ya, kita lihat nih Bunda ya. Nah, kita lihat Bunda ya. Ini standarnya orang Yahudi Bunda ya. Kamu sudah tahu kan Yahudi dengan Bani Israel sangat benci dengan Sabar Islam. lihat dulu Bunda. Ini dalam standarnya orang Yahudi. Silakan Bunda cek ya. Di Tanah, di Misnah, di Talmud ini Sefaria. Di mana? Halakha, di Kabbalah ya, pemikiran Yahudi. Sumber Yahudi mana yang bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah? Ini sumbernya orang Yahudi. Kalau memang tidak asli, ini sumbernya Yahudi yang asli. Silakan. Dari mana kau tahu itu yang asli? Ini Sefaria. Kenapa berselisih Sefaria dengan ini sumbernya Yahudi, Bunda. Iya, tapi kenapa berselisih Ya, dengan di dalam tanah dengan ini, Al-Quran? dalam tanahnya Yahudi, misnahnya orang Yahudi, ya ini sumbernya orang Yahudi, ya sumber data, tidak pernah mengucapkan syahadat Muhammad dan Rasulullah, itu tidak pernah Bunda. Makanya saya bilang Bunda, ketika Bunda ingin bertanya tentang kekristenan, tanyakanlah kepada Kristen, jangan tanya kepada Ustadz. Tanya pada Ustadz saya. Kalau Bunda tanya kepada Ustadz, itu akan membuat Bunda itu semakin blunder. Tidak. Kenapa? Bunda tak tanya Adam Ustadz. tidak pernah bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah. Tidak pernah. Oke. Sekarang gini, udah ada jelas-jelas di situ. Dalam firman Allah sudah beritahu masa Adam dan Hawa diciptakan sebelum dimasukkan ke surga, mereka sudah disebut asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu Allah sendiri yang mengajari Adam dan Hawa untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, Itu di mana datanya Bunda? ya Allah ya Tuhanku. Sudah jelas-jelas itu Bunda ada beritahu. Ya, Bunda. Kamu hari-hari Ketika dalam jelas bertanya. itu Bunda, ketika kita jelas itu kita bisa menunjukkan data. Ya. Oke. Kalau Bunda bilang jelas tapi tanpa menunjukkan data Bunda, maka saya bilang Bunda, saya suka kalau Bunda jujur, Bunda bilang saya cari dulu datanya di Taurat mana syahadatnya Oh, itu bukan. asyhadu sayang. alla ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. Bunda cari dulu datanya, baru Bunda bilang, nah ini RK. Di dalam Taurat atau Misnah, dalam Midras atau Talmud ini bilang syahadat itu Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Baru saya percaya. Kalau kita diskusi pakai perkiraan Bunda, ya raba-raba itu akan membuat orang semakin login ke Kristen Bunda. Oke. Ya. Boleh. Bunda percaya nggak? Setiap habis saya live ini banyak yang DM saya mau login ke Kristen. Banyak Bunda. Ketika apa? Yang naik ke atas ini tidak menyampaikan data Bunda. Ya. Ketika Ya. Bunda, saya hanya menjaga-jaga. Ketika Bunda menyampaikan tidak menggunakan data, itu akan membuat orang semakin banyak login ke Kristen. Oke. Boleh Bunda bercakap. Tapi kalau Bunda bilang, RK saya cari dulu ya datanya bahwa dalam Tunggu dulu sayang. literasi Dengar orang dulu. Yahudi, gitu. Oke. Dengar ya Bunda cakap ya. Sekarang Bunda hanya tanya satu sama kau. Kau percaya atau tidak dengan kitab yang kau pelajari selama ini? Saya percaya dong. Oke. Kalau sudah kamu percaya, itu hak kamu, kepercayaan Oke, kamu. terima kasih. Oke ya. Dan ini Bunda pun cakap, semua penjabaran-penjabaran yang kau jabarkan kepada Bunda, Bunda semuanya paham. Dan yang membuatkan Bunda tak bisa mengikuti apa yang kamu jelaskan, satu yang menghalang Bunda, yaitu la ilaha illallah. Itu saja. Nah, itu ya. Jadi dia suruhan Bunda stop. Jadi Gak apa-apa nggak Bunda. boleh. Saya juga mau Jumatan sebentar, sedikit lagi mau Jumatan. Ya. Oke ya RK, minta maaf Bunda ya. Oke ya. Maaf ya Bunda ya, kalau salah-salah kata juga ya. Oke, assalamualaikum. Wassalamualaikum.
Macam mana? Kau turunkan lah, bunda tak ngerti turun. Oke. Mau lihat deh, ya, opungnya. Apa teman-teman? Ya, habis ini pasti banyak yang DM mau masuk Kristen.